Senang sekali kok hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda di bulan Maret. Bulan Maret ini adalah bulan yang spesial karena di bulan Maret ini gereja kita memberikan sebuah tema yang diberikan kepada seluruh GMS, ROSC, semua dimanapun. Yaitu mengenai revival. Kebangunan rohani itu harus terjadi. Dan mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya hari-hari ini di bulan Maret ini saya tahu bahwa Roh Kudus sedang memesankan satu pesan yang penting buat setiap Anda sekalian. Bahwa kebangunan rohani sudah dimulai. Kebangunan rohani sedang dimulai. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah di manakah Anda ketika kebangunan rohani itu sedang bergerak sekencang-kencangnya? Jangan kita itu didapati ketika kebangunan rohani itu sedang bergerak sekuat-kuatnya, kita didapati tidak ngapa-ngapain. Karena seringkali kita itu hanya bisa terjadi, kita itu hanya berada di sekeliling kegerakan yang begitu dahsyat dan ajaib. Tetapi kita tidak terhitung di dalamnya. Hari ini kita mau pastikan bahwa ketika gereja ini sedang bergerak sekencang-kencangnya, pastikan bahwa kita ikut menghanyutkan diri dalam kegerakan yang dahsyat dan ajaib. Kenapa kok harus menghanyutkan diri? Karena dengan menghanyutkan diri dengan kegerakan gereja, Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah sampaikan dalam sebuah pesan khotbah. Saya selalu sampaikan bahwa gereja ini tidak sembarangan melempar sesuatu ke jemaatnya. Ketika diberikan acara-acara breakfast with God, suruh puasa dan segala sesuatunya, ada CG juga. Di CG ada sponsornya, ada CGL-nya, ada coach-nya, ada TL-nya. Ngapain kok harus bergabung di sana? Ngapain sih kok kita itu harus CG? Bukankah cukup beribadah saja? Kita itu sedang membawa jemaat itu berjumpa dengan perjumpaan Anda secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kami melemparkan satu hal ini, dan ada jemaat yang mungkin hanya melihat hal ini sebagai satu hal yang tidak serius, maka Anda juga tidak berjumpa. Kerinduan kami ini tidak sedang melakukan performance. Tadi siapa WL-nya tadi yang keringetan tadi? Luar biasa ya. Dia itu tidak lagi performance. Dia itu tidak lagi sedang tampil. Tapi dia itu membawa Anda untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda menyembah Tuhan, Anda harus berjumpa dengan hadirat Tuhan. Beberapa orang tidak merasakan karena dia tidak punya hati yang menyembah. Di setiap ibadah itu memiliki sebuah kuasa yang dahsyat. Selama hati kita itu terbuka lebar untuk Tuhan berkarya penuh atas hidup kita. Gereja ini sedang bergerak sekencang-kencangnya. Gereja ini sedang bergerak sedahsyat-dahsyatnya. Jangan kita tertidur di tengah kereta yang sedang bergerak kencang. Besok hari adalah hari Senin, hari libur tepatnya. Tetapi yang istimewa adalah besok kita akan berjumpa bersama-sama dalam sebuah retreat leader. Boleh saya tahu enggak besok yang ikut join ke rooftop untuk ikut retreat leader, ada berapa orang di tempat ini bisa angkat tangan ya? Angkat tangan agak tinggi. Jangan malu-malu, leader enggak boleh malu-malu. Wow, puji Tuhan ya. Besok kita akan berjumpa bersama-sama. Apa yang gereja ini lakukan dengan para leadernya? Gereja ini sedang memperlengkapi orang-orang yang bergerak dalam sebuah CG. Supaya penggembalaan ini tidak hanya dilemparkan begitu saja. Tahukah Anda bahwa misi dan visi Tuhan, The Great Commission, jadikan seluruh bangsa muridku. Go throughout nation, baptize them in the name of the Holy Spirit, the Father. Teach them how to live. Tahukah Anda bahwa setiap gereja itu mengemban sebuah visi yang amanat agung. Dan memang seharusnya setiap gereja itu mengemban visi yang amanat agung. Tetapi tahukah Anda bahwa tidak semua gereja itu memperlengkapi jemaatnya untuk bagaimana untuk melakukan visi amanat agung. Itu seakan-akan seperti ketika saya itu nyuruh seseorang, belikan saya sesuatu. Tetapi saya itu tidak kasih uangnya, saya tidak kasih kendaraannya, saya tidak kasih jalannya. Dia suruh usaha sendiri. Ketika gereja ini berdiri dengan sebuah visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Gereja ini memberikan tools yang terbaik untuk jemaat bisa melihat dan melakukan visi amanat agung. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkan bagaimana mereka hidup. Besok hari, leader-leader akan diperlengkapi. Bagaimana memimpin sebuah CG.
Kemampuan-kemampuan apakah yang harus dimiliki? Karena itu para leader sekalian, pastikan Anda besok tidak terlambat. Pastikan Anda bawa catatan, pastikan Anda buka selebar-lebarnya. Buat Anda yang belum leader, it's okay. Kami pastikan bahwa Anda digembalakan oleh orang-orang leader yang luar biasa. Boleh saya tahu, yang sudah join CG di tempat ini angkat tangan? Yang sudah join CG angkat tangan? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Wah, berarti yang tidak angkat tangan belum join CG ya. Berarti nanti waktu pulang Anda bisa mampir ke Welcome Lounge. Di sana Anda bisa tanya apapun mengenai gereja ini. Di sana Anda bisa tanya, ada CG manakah yang dekat dengan area tinggal Anda? Ada CG manakah yang sesuai dengan range usia Anda? Ya, pastikan Anda visit ke Welcome Lounge, jangan malu-malu. Ya, tanyakan apapun yang Anda masih belum tahu. Anda harus tahu segala sesuatu yang gereja ini sedang kerjakan. Karena itu menentukan pertumbuhan Anda sebagai jemaat Tuhan. Amin. Katakan amin sama-sama. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya akan memberikan satu firman Tuhan dengan judul hati yang siap dipakai Tuhan. Karena kita itu harus mempersiapkan diri ketika gereja ini sedang bergerak. Ketika gereja ini sedang melakukan sesuatu, kita pun harus lakukan sesuatu. Kita pun juga harus mempersiapkan diri kita. Kita pun harus mempersiapkan hati kita. Bagaimana kita melihat ketika gereja ini sedang bergerak. Tidak kita menjadi orang yang pasif. Tidak kita tuh menjadi orang yang antipati. Selalu cari segala sesuatu yang berusaha untuk melawan apa yang gereja ini sedang lakukan. Tahukah Anda bahwa beberapa orang dipakai oleh iblis dengan pikiran yang tidak pernah dimenangkan. Dengan bertanya, kenapa kok begini dan kenapa kok begitu? Nanti saya akan jelaskan. Beberapa orang tanya, kenapa sih kok harus doa keliling ya Pak? Pak Liang, beberapa hari yang lalu cegi-cegi doa keliling. Ya kan? Kenapa sih kok doa keliling? Apa enggak pernah tahu kalau doa itu menembus batas? Apa enggak pernah tahu kalau doa itu di dalam ruangan itu tembus batas? Kenapa kok harus keliling-keliling? Ngapain sih kok ada CG, CGL, sponsor? Kok enggak sekalian tanya aja ya? Kenapa kok tembok Yeriko dikelilingi 7 kali? Kenapa enggak 1 kali? Nanti Anda akan tahu. Bahwa ketika Tuhan itu menginstruksikan sesuatu, tujuannya itu supaya Anda tahu sesuatu. Tujuannya supaya Anda mendapatkan sesuatu. Sorry to say, Tuhan bisa lakukan semuanya tanpa kita. Tanpa saya. Tapi Tuhan mau pakai saya supaya saya mengerti sesuatu. Beberapa saat yang lalu, ketika gembala senior itu, Pastor Philip bilang sama Albert, bantu Koko di Surabaya Selatan. Kerjakan visi Tuhan. Pelihara iman orang-orang yang ada di selatan. Dan hari ini saya bersyukur sekali, saya melihat pertumbuhan buat jiwa-jiwa yang ada di selatan. Saya ini tidak tinggal di selatan, saudara. Saya itu tinggalnya di barat. Tapi ketika saya dikasih visi selatan, saya itu berusaha untuk minta Tuhan kasih saya hati untuk orang-orang yang ada di selatan. Ketika Tuhan memberikan saya hati untuk orang-orang di selatan, saya berdoa, saya berlutut untuk orang-orang yang di selatan. Dan saya bersyukur sekali, hari ini saya melihat pertumbuhan. Hari ini saya melihat ada orang-orang muda yang digerakkan. Ada orang-orang senior juga yang digerakkan. Ada CG-CG family yang bergerak. Ada orang-orang yang menerima pengutusan juga untuk berdiri untuk Surabaya Selatan. Saya itu tidak boleh berbesar diri dengan mengatakan untung ada saya. Saya itu harus tahu diri. Kalaupun saya tidak mau, saya tahu bahwa revival itu akan tetap terjadi di selatan. Tetapi kalau Tuhan masih mau libatkan saya, berarti Tuhan tuh mau sesuatu dalam diri saya. Tuhan tuh mau saya mengerti sesuatu untuk saya terlibat. Jangan GR dengan mengatakan, kenapa sih kok harus saya? Batu aja Tuhan bisa pakai untuk bicara. Kalau Anda masih dilibatkan, berarti Tuhan punya tujuan baik buat Anda. Kalau saya suruh anak saya untuk lakukan sesuatu bukan karena saya tidak bisa selesaikan sesuatu. Tetapi karena saya kepingin anak saya belajar sesuatu dari saya. Itu sebabnya kalau hari ini gereja itu instruksikan sesuatu. Jangan berusaha untuk kok gini dan kok gitu. Karena kok gini dan kok gitu Anda, itu menghambat pertumbuhan Anda yang seharusnya lebih pesat dan lebih dahsyat. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu di Yosua 6, kita akan buka sama-sama. Kita akan buka sama-sama. Saya tidak akan bacakan seluruhnya, tetapi saya akan bacakan perbagian atau perpotong saja, supaya waktunya tidak terlalu lama. Yes, saya akan mulai bacakan. Dalam pada itu, Yosua 6 ayat yang 1.
Ya, semua sudah dapat, saya akan mulai bacakan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar dan masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Berhenti dulu ayat ke-5. Yosua itu baru saja diberikan sebuah kepemimpinan yang melanjutkan dari perjuangan Musa. Ketika Yosua dipercayai, Tuhan langsung berfirman loh di Yosua 1 itu ya. Di Yosua 1 tidak usah dibuka. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Wahai tempat dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu dan seterusnya dan seterusnya. Tahukah Anda ketika kita menerima janji Tuhan itu sudah berikan tanah Kanaan. Tetapi seakan-akan, loh, ketika Tuhan sudah berikan janjinya, kenapa kok kita itu harus menghadapi sungai Yordan dulu? Kenapa kok harus buka sungai Yordan dulu? Kenapa kalau Tuhan itu sudah janji kok kenapa sih kok kita itu harus hadapi tembok Yeriko dulu? Seringkali kita itu dilemahkan oleh keadaan yang ada di depan kita. Kegagalan seseorang melihat Tuhan adalah mereka tidak berhasil melihat Tuhan di belakang sana, di akhir rencana Tuhan. Mereka itu melihat sungainya dan mereka berhenti di sana. Mereka itu melihat tembok Yerikonya dan mereka itu berhenti di sana. Ada satu hal yang cukup buat saya cukup mencengangkan. Karena ketika bangsa Israel itu diajak masuk, dia itu melihat tembok Yeriko. Anda tahu ya, tembok Yeriko itu seasli tembok ini. Tembok Yeriko itu seasli dan sefisik itu, bahkan lebih besar lagi. Ketika bangsa Israel itu masuk dan dihadapkan oleh tembok, tiba-tiba Tuhan itu memberikan sebuah instruksi. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus berbuat 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Kadang-kadang ketika kita itu melihat hal ini, kita tuh seakan-akan, Tuhan, kenapa kok kita itu musuhnya itu kan tembok. Kalau memang tujuannya tembok, kenapa kita itu tidak dipersenjatai seperti seharusnya ketika seseorang tidak meruntuhkan tembok? Harusnya Tuhan itu kan mengirimkan bantuan. Berupa apa? Berupa tidak tahu armada besar yang menghancurkan tembok kah? Ketika Gideon melawan bangsa Midian, Anda tahu apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh bawa sangkakala dan bawa buyung berisi air. Anda tahu kan, manusia itu kan cuma punya tangan tuh 2. Kalau satunya pegang sangkakala, satunya itu pegang buyung air. Terus senjatanya itu mau dipegang di mana? Ya kan, masa kita mau perang bawa trompet? Kita kalau berhadapan dengan orang bawa senjata, masa tet, itu solo, tetet, masa gitu kan tidak mungkin juga. Seakan-akan Tuhan itu menginstruksikan sesuatu yang kok aneh. Kenapa kok Tuhan itu menginstruksikan sesuatu yang tidak sejalan dengan pikiran kita? Bukankah tembok yang harus kita hancurkan? Kenapa kok bawanya satu hal yang berbeda? Kenapa instruksinya kok sesuatu hal yang tidak masuk akal? Sadarkah Anda bahwa peperangan itu bukan peperangan kita, itu peperangannya Tuhan. Tetapi kalau kita itu diminta untuk putar-putar di sana, kalau bangsa Israel itu diminta untuk berputar-putar di sana, karena Tuhan kepingin bangsa Israel tahu bahwa akulah Tuhan yang memimpin bangsa ini keluar. Aku kepingin engkau tahu
bahwa dengan tangan yang teracung ini aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Bisakah Tuhan itu meruntuhkan tembok Yeriko sebelum bangsa Israel datang? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Kalau ada orang tanya, lo ngapain kok doa keliling? Nggak usah keliling kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa memang. Tapi Tuhan itu minta Anda keliling untuk experience sesuatu ketika Anda berkeliling. Kalau Anda gabung di pendoa itu ya, ada hal-hal yang profetik yang kita lakukan. Saya dulu pendoa, ya. Saya tadi lihat ada komandan doa di situ. Sebelahnya Bu Ika, halo JNI. Ya. Ada hal-hal profetik yang dilakukan. Lu ngapain kok pakai hal-hal kayak gini? Karena kita rindu dan maunya Anda berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah apa yang Anda lakukan. Bisa enggak doa di rumah aja? Bisa. Tapi Tuhan tuh mau Anda terlibat di dalamnya. Tuhan tuh mau Anda ada di sana. Ada poin pertama yang saya berikan, yaitu percaya Tuhan punya cara lebih indah dengan cara kita. Ketika kita tuh masuk dalam sebuah peperangan, harusnya bangsa Israel tuh bilang gini, Yosua, kita itu mau tembus tembok. Kenapa enggak bawa tank aja? Kenapa enggak bawa bom? Mungkin waktu itu enggak ada bom, ya kan? Kenapa enggak bawa, apa ya kalau zaman itu ya? Zaman itu mungkin bawa pasukan berkuda dengan bawa satu lok kayu untuk dikempur di gerbangnya mungkin dengan kecepatan tinggi. Kenapa enggak bawa pasukan yang manjatkah? Kenapa enggak bawa sesuatu yang mutakhir untuk jebol itu? Tahukah Anda? Tuhan itu cuma kepingin kita itu turut instruksinya saja. Tuhan itu cuma kepingin Anda itu masuk dalam sebuah kesatuannya aja. Kenapa kok tembok Yeriko itu keliling sampai 6 hari? 1 hari bisakah? Bisa. Tapi Tuhan tuh tunggu supaya setiap orang tuh satu hati, satu suara. Tuhan tunggu supaya setiap orang punya hati yang sama. Karena revival itu tidak bisa terjadi kalau cuma satu orang. Dimulai oleh satu orang, setuju saya. Tapi kalau cuma satu orang, gimana kita mau memulai memenangkan sebuah kota bila yang menang cuma satu? Revival itu dimulai dari diri kita, ditularkan kepada orang sebelah kita, ditularkan, dan ketika itu bersama-sama dalam sebuah kesatuan, maka revival itu terjadi. Anda sadar enggak? Bahwa gereja kita mengalami sebuah revival yang dahsyat dan ajaib. Saya itu herannya juga. Setiap dibuka tempat ibadah, selalu ada saja jemaat yang datang untuk mendengar firman Tuhan, untuk dipuaskan hatinya. Ini bukan ambisi manusia, tetapi muncul dari sebuah kerinduan melihat, loh kok ada lagi ya orang yang datang. Itu berarti kan kalau tidak ada ibadahnya, berarti ada orang yang tidak ibadah. Saya mau tanya ya, ada yang datang 2 kali di sini? Pelayan Tuhan ya, kalau pelayan Tuhan mau 5 kali, mau 7 kali, kalau Pak Lian 7 kali ya. Adakah dari antara saudara yang datang 2 kali atau 3 kali? Katakan. 1, 2, katakan. Berarti kan setiap jam ibadah itu ada orangnya. Muncul dari sebuah kerinduan yang melihat. Ketika kita itu meeting ya, Pak Liang juga lihat. Ketika Pak Liang, saya masih ingat Pak Liang bilang, iya di PCM itu antusias sekali, dibuka selalu ada. Dan luar biasa dibuka, ada orang lagi datang lagi. Berarti kalau tidak dibuka ibadah, berarti ada sekian ratus yang hari ini tidak ibadah loh Pak Liang. Gereja ini sedang mengalami sebuah revival yang luar biasa. Karena apa? Karena kebangunan rohani dan kebangkitan itu tidak hanya terjadi pada satu orang, tetapi ada satu kesatuan. Satu Surabaya. Ini kerinduan kami. Bahwa kami akan memenangkan setiap area di Surabaya. Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan. Mendatang, doakan ya, Surabaya Pusat. Pusat Surabaya Pusat. Betul, Surabaya Pusat. Surabaya Utara. Mungkin salah satunya dari Anda, nanti yang terpanggil menjadi gembala Surabaya Utara. Tuhan tuh menunggu sampai 6 hari untuk melihat ada orang-orang yang bersatu hati. Kenapa kau harus 6 hari? Kenapa kau harus 7 hari? Kenapa kau harus pakai sangkakala? Karena Tuhan mau setiap orang punya satu bahasa, satu tujuan, satu visi, satu kegerakan. Maka aku bukanlah seorang petinju yang sembarang memukul. Karena ketika aku memukul ke satu tujuan, bang, maka lawanku itu kalah. Karena aku punya satu tujuan pukulan, dan itu mengalahkan musuh. Anda bayangkan ya, kalau saya itu pukul ke segala arah, pukul angin, musuh saya tidak akan
jatuh. Kemenangan itu tidak akan terjadi. Hari-hari ini gereja ini bergerak dengan begitu dahsyat dan ajaib. Mari terlibat di dalamnya. Ada satu hal yang Tuhan mau kita mengerti bahwa seringkali ketika seseorang datang ke CG itu bilang gini. Betul enggak ya para CGL, para coach, para TL. Ada orang datang, Pak saya ini ada masalah dalam keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya itu gini. Join CG ya. Pak enggak ada hubungannya Pak. Join CG, join di pengembalaan. Join di pengembalaan. Adopsi hati Tuhan. Pak saya ini terlibat dalam hutang piutang. Adopsi hatinya Tuhan. Pak hutang itu duit Pak. Solusinya harus duit. Kenapa kok disuruh join di CG? Kenapa kok harus ngerti hatinya Tuhan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Seringkali Tuhan tuh menginstruksikan sesuatu yang mungkin secara manusia itu bukan solusi kita. Tuhan tuh selalu mengajak orang itu untuk mendekat kepadanya. Dan Anda akan temukan setiap solusi apapun dalam hidup Anda. Karena Tuhan itu Allah pencipta. Ada orang punya masalah dalam keluarganya, punya masalah dalam hubungan dalam keluarganya satu sama lain. Kita ajak mereka untuk mengadopsi visi Tuhan. Ayo fokus dalam melayani Tuhan. Fokus yuk dengan hatinya Tuhan. Anda paham enggak? Ketika seseorang datang dengan masalah, itu adalah sebuah kejadian. Kenapa kok dia datang dengan masalah? Karena hari ketika dia datang, hal tertinggi dalam hidupnya itu masalahnya. Tuhan di mana? Di bawahnya. Tetapi ketika kita membawa Anda Tuhan di atas segalanya, maka masalah Anda bukan segalanya. Ketika Tuhan itu di tempat yang tepat, di tempat pertama, maka ketika masalah yang ada di bawah Anda itu terjadi, Anda tahu harus berdoa kepada siapa yang di atas masalah itu. Kalau Anda datang dengan masalah dan Anda tidak punya solusinya, itu berarti Anda tidak punya Tuhan. Itu sebabnya ketika Anda datang ke gereja, gereja akan bawa Anda supaya Anda menaruh masalah Anda di bawah Tuhan yang lebih tinggi. Supaya ketika Anda fokus sama sesuatu yang lebih tinggi, masalah Anda itu tidak jadi lebih penting dari Tuhan Anda. Ketika Anda fokusnya sama Tuhan, Anda akan lihat bagaimana secara dahsyat dan ajaib yang tidak masuk akal itu. Tembok Yeriko dikalahkan dengan cuman sangkakala dan keliling. Anda akan takjub ketika Anda melihat bagaimana Anda dipulihkan. Ketika Anda itu masuk dalam sebuah pengembalaan. Ketika Anda itu dimuridkan. Ketika Anda itu mencari wajah Tuhan. Tiba-tiba Anda dipulihkan. Loh kok bisa? Saya tidak ngomong gini itu cuma untuk iming-imingi Anda. Tapi saya ngomong gini itu karena apa yang sudah terjadi dalam sebuah pengembalaan. Hari ini kalau Anda bingung dengan hidup Anda, jangan dikte Tuhan dengan gimana ya caranya Tuhan menolong saya. Apakah dengan Tuhan gerakkan tetangga saya untuk menolong saya. Tuhan gerakkan dia untuk tolong saya. Gerakkan sesuatu ini untuk lihat saya dan saya tergerak untuk saya. Ketika kita itu fokusnya sama Tuhan, ketika kita itu fokusnya sama yang terpenting dalam hidup ini, maka segala sesuatu itu akan tidak jadi lebih penting daripada Tuhan kita. Kalau masalah itu terlihat sangat penting, karena mungkin Tuhan tidak pernah ada di atas segalanya. Hari ini ketika gereja itu memberikan sebuah instruksi, ayo gabunglah dalam sebuah pengembalaan. Jangan Anda merasa bahwa saya itu masih ada dalam masalah. Saya merasa bahwa masalah saya itu bisanya ditanggulangi dengan cara-cara yang, ya betul saya tahu kalau Anda menghadapi masalah keuangan, Anda pun harus duduk minta hikmat Tuhan. Tetapi jangan lupakan persekutuan dengan Tuhan. Karena sesungguhnya itulah kekuatan Anda. Seakan-akan seperti tembok Yeriko-nya itu kok dikalahkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan. Memang tidak ada hubungannya. Karena sesungguhnya peperangannya bukan peperangan kita. Itu peperangannya Tuhan. Anda mau lihat Tuhan yang berperang, ganti hidup Anda. Datang pada Tuhan dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Seseorang yang datang dan kemudian komplain, kok pakai cara gitu sih? Aku ini kan kepingin, aku ini dapat solusi. Saya ini kepingin dapat solusi, tapi caranya kok kayak gini. Kok saya disuruh join di CG, disuruh join di pengembalaan. Yang lebih lucu lagi saya disuruh jangkau jiwa. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih tertinggi dari apa yang Tuhan minta dalam hidup kita.
untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Terus masalah dalam hidup kita, masalah dalam hidup Anda, itu akan berhentinya di bumi. Kalau hari ini Anda kalut dengan masalah Anda, berarti mungkin Anda lihat hati Anda. Sudahkah Tuhan itu menjadi tempat yang pertama? Ketika Tuhan itu menjadi tempat yang pertama, Tuhan mau instruksikan apapun dalam hidup saya akan lakukan. Saya akan kerjakan. Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak akan merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saya. Poin yang kedua, percaya otoritas Tuhan pada pemimpin Anda. Di Yosua 6 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Tahukah Anda ketika Pastor Philip katakan bahwa gereja ini adalah otoritas tertinggi yang Tuhan taruh di bumi untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Tahukah Anda bahwa ketika gereja ini berdiri enggak cuma secara prosedural manusia saja. Gereja ini berdiri di atas lutut yang berdoa untuk mengerti dan mencari wajah Tuhan. Untuk tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Kalau di tempat-tempat di hari ini kita itu ditaruh dalam sebuah gereja. Jangan jadi orang yang berusaha untuk, tahukah Anda bahwa gereja itu berurusan langsung dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah dengan gereja itu urusannya sama Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja. Karena itu ketika saya itu berdiri di tempat ini, saya tahu bahwa itu tidak mudah untuk berdiri di tempat ini. Kalau saya itu salah sesuatu, saya tahu bahwa saya itu berurusan dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika dipercayakan untuk menyampaikan sesuatu, saya minta Tuhan yang berkata-kata ya, Tuhan yang berbicara ya. Karena mereka ini jemaatmu, mereka ini milikmu. Sadari kalau hari ini Anda berdiri dalam sebuah gereja, dan gereja itu tempatkan orang-orang yang memimpin Anda dalam sebuah komunitas. Kalau hari ini Anda belum digembalakan dalam sebuah komunitas, izinkan komunitas itu dapat mengayomi Anda. Supaya Anda punya pemimpin, supaya Anda tahu bagaimana diinstruksikan sesuatu, supaya Anda tahu bagaimana harus bertindak dan berjalan. Jangan remehkan pemimpin yang Tuhan taruh. Jangan terlalu banyak tanya, kenapa pemimpinku kok tidak multi talent Pak? Main gitar tidak bisa, nyanyi tidak bisa, baca kadang salah. Kenapa pemimpinku kok tidak kayak yang lainnya? Ketika Tuhan taruh pemimpin, saya tahu bahwa Tuhan taruh otoritas di pemimpin Anda. Ketika gereja ini mengangkat pemimpin, saya tahu bahwa ada orang-orang di atasnya yang turut menuntun pemimpin itu untuk memimpin orang-orang yang lainnya. Jangan hari ini Anda merasa bahwa aku dipimpin sama orang kok tidak tepat gitu ya. Anda bayangkan ya, kalau pergerakan bangsa Israel memasuki Yeriko, melalui tembok Yeriko itu banyak orang yang tidak percaya sama Yosua. Yosua itu siapa? Yosua itu kan orang baru kemarin. Mau Musa itu orang yang berjumpa dengan Tuhan. Seluruh tulah itu Musa yang lakukan. Musa yang lakukan, kalau Yosua itu siapa? Saya tidak kenal sama Yosua, tetapi Tuhan pakai Yosua untuk mengantarkan bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Demikian kalau hari ini Anda ditempatkan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah JG. Anda percaya ya sama pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Di JG juga, jangan pertanyakan mereka kok gini kok gitu. Percayalah bahwa ada orang-orang yang di atasnya yang turut menggembalakan mereka. Dan kami itu tidak sedang mengorbankan jiwa-jiwa yang digembalakan juga. Tertinggi di atas semuanya. Jangan berusaha untuk counter kalau gereja ini lakukan sesuatu. Kok gini sih, ngapain BWG pagi-pagi? Breakfast with God jam 4 pagi. Di PCM sudah penuh. Jam 5 pagi kemarin Army of God Conference. Mulainya jam 9 pagi kalau saya tidak salah. Iya jam 9 pagi ya. Anda tahu orang-orang kecil-kecil itu menakutkan. Mereka itu ibadah jam 9, ngantrinya jam 5 pagi. Apa yang diantri sampai jam 5 pagi? Antusiasme yang tinggi. Betul-betul antusias dengan apa yang gereja ini sedang lakukan dan kerjakan. Mari
Jangan menjadi orang yang antipati dengan apa yang gereja ini lakukan. Karena ketika Anda itu terus berkutat dengan hal ini, mempertanyakan ini dan mempertanyakan itu, Anda tidak akan melihat pertumbuhan dalam hidup Anda. Taat saja. Beberapa saat yang lalu Pastor Philip sempat berikan sebuah khotbah bagus sekali. Menunda ketaatan itu adalah menunda kemuliaan. Kalau Anda nolak untuk taat, berarti Anda itu sedang menunda rencana Allah yang harusnya terjadi dalam hidup Anda. Jangan mau ditunda. Kalau hari ini bisa taat, ya taatlah. Anda mau lihat tembok Yeriko jatuh, ya turutlah bergerak di dalamnya. Di poin yang ketiga, mencintai perintah-perintahnya. Di Yosua 6 ayat 18 dikatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jangan alergi dengan aturan, justru cintai aturan. Anda sadar enggak? Bahwa ketika kita mengenal kebenaran, hidup kita itu kayak dibatasi banyak hal. Dibatasi ini, dibatasi itu. Tapi tahukah Anda bahwa batasan yang Tuhan kasih itu membuat Anda berdiri lebih lama. Saya tuh punya ilustrasi, tapi mau enggak ya Anda ya lihat ilustrasinya ya? Saya boleh bilang volunteer 2 berdiri di belakang saya? Boleh enggak volunteer 2 bisa berdiri di belakang saya? Boleh? Boleh berdua? Enggak usah rebutan. Yang cowok aja ya. Yang cowok aja, sorry ya. Karena nanti saya harus agak lakukan fisik. Oke. Situ. Wah ini. Anda tahu enggak? Ketika seseorang itu berdiri dalam sebuah aturan, itu memang terbatas. Hidup tanpa aturan itu seperti saya ini loh. Ya. Hidup tanpa aturan itu seperti saya ini. Saya bisa kemana-mana. Saya tidak diatur kanan, saya tidak diatur kiri. Saya tidak diatur juga untuk jaga kekudusan, ya kan. Saya mau tidak jaga kekudusan, suka-suka saya, ya kan. Saya mau ke gereja kapanpun, oke lah. Saya mau menikah, tidak jaga kekudusan, ya sembarang saya, ya kan. Saya mau punya masa muda yang jaga kekudusan atau tidak, terserah saya, ya kan. Saya mau punya keluarga yang selingkuh, tidak selingkuh, terserah saya, ya kan. Semua itu berjalan dengan enak. Tapi ketika ada satu aturan, itu seakan-akan seperti ada satu aturan yang membatasi saya supaya saya itu tidak berjalan. Supaya saya itu tidak berjalan lebih banyak. Ketika saya itu berusaha untuk tahu, jaga kekudusan, waduh saya tidak bisa, saya tahan ya. Ketika saya itu tahu tidak jaga kekudusan, waduh saya tidak bisa jaga kekudusan. Saya paling ya cuman bisa lakukan hal yang lainnya. Saya bisa dosa sini, dosa situ. Tetapi ketika ada satu aturan yang berdiri, membuat saya tidak bisa melangkah lagi. Dan kemudian ketika saya itu mengerti firman, ada aturan lagi yang lebih gede lagi. Tak tergoyahkan. Ketika saya itu ada aturan kebenaran, ya kan, saya tidak boleh berpikiran kotor dan segala sesuatunya, dan kemudian saya itu harus hidup kudus. Saya itu seakan-akan hidup saya itu limited. Tahan Juan ya. Iya loh, aturan itu tidak bisa didorong, tidak boleh didorong. Anda tahu enggak, ketika saya itu berdiri dalam sebuah aturan itu seakan-akan saya itu tidak bisa kemana-mana. Tapi tahukah Anda, ketika saya itu berdiri di aturan itu membuat saya berdiri lebih lama. Karena apa? Karena kalau ada aturan, saya itu bisa gini. Saya itu bisa bersandar di aturan itu. Membuat apa? Membuat saya berdiri lebih lama daripada tidak ada aturannya. Ketika tidak ada aturan, saya tidak bisa sandar. Itu membuat saya, suatu saat saya akan duduk, saya jatuh dan saya capek. Karena tidak ada satu hal yang membuat saya bersandar. Tahukah Anda? Ketika firman Tuhan itu memberikan arahan dan aturan, tujuannya cuma satu. Membuat Anda berdiri lebih lama. Yang ini kuat pasti ya. Tahan gak? Membuat Anda berdiri lebih lama. Membuat Anda lebih kuat. Ketika yang lain jatuh, aturan itu membuat Anda berdiri dengan sebuah gaya. Thank you.
hari ini, apa yang mengatur hidup Anda? Dan Anda merasa tidak enak hidup kekristenan itu tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Bukankah, wah ini mulai main ayat firman Tuhan. Bukankah kasih karunia itu mengalahkan hukum Taurat? Tidak apa-apa Pak, hukum kasih karunia itu tidak apa-apa, semua diperbolehkan. Tahukah Anda, kalau di hukum Taurat, seseorang kedapatan berdosa itu ketika dia kecemplung di dosanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan itu bukan meniadakan hukum Taurat. Jangan salah. Tuhan itu memundurkan batas dosanya 20 meter sebelum dosa. Supaya ketika Anda baru nyentuh garisnya, Anda sudah tahu dosa, Anda mulai mundur. Gimana cara pikirnya? Kalau dulu orang kedapatan dosa adalah ketika dia berzina, dia kedapatan dosa. Kalau sekarang orang baru berpikir mau zina saja, belum berzina. Baru sentuh garisnya berzina saja, baru berpikir saja. Itu membuat orang, Roh Kudus berkata-kata sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tidak nyaman, mundur Anda, mundur, back off. Ketika Anda berpikir sesuatu yang curang, kalau dulu ketika Anda mencurangi seseorang dan kedapatan tangan Anda sedang mencurangi seseorang, Anda berdosa. Tetapi sekarang yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan, memundurkan batas dosa itu ke tempat yang lebih aman. Supaya bahkan untuk berpikir sesuatu yang buruk sekalipun, Anda sudah mundur. Sungguhkah hukum Taurat itu ditiadakan? Tuhan Yesus menggenapi benar. Manusia tidak ditentukan selamat tidak selamatnya dari melakukan hukum Taurat. Tetapi lebih standarnya dari cuma sekedar hukum Taurat. Tuhan mundurkan beberapa langkah ke depan. Supaya kita itu punya standar lebih tinggi. Bukan standarnya ketika kedapatan dosa, tetapi baru berpikir saja sudah kedapatan dosa. Bukankah indah firman Tuhan itu? Hari ini kalau kita mau lihat revival itu terjadi, dan kita melihat dalam diri kita, apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Mulai percaya dengan apa yang Tuhan lakukan. Mulai percaya dengan caranya Tuhan. Poin yang pertama, percaya Tuhan punya cara lebih indah dari cara kita. Hari ini jangan banyak tanya, kok gitu sih caranya kalau saya ada masalah dalam hidup saya, kok kenapa saya itu harus melayani orang lain, kok istilahnya seperti saya belum mentas dari masalah saya, kok saya justru harus melayani orang lain, kok harus mengerti adopsi hati Tuhan. Karena itu bukan peperangan Anda, itu peperangannya Tuhan. Kalau Anda mau datang pada Tuhan, datang adopsi hatinya. Adopsi kehendak Allah. Karena cara Tuhan bukan cara kita. Poin yang kedua. Tidak kelihatan mata saya. Percaya otoritas Tuhan pada pemimpin Anda. Kalau hari ini Tuhan percayakan seorang pemimpin di tempat Anda, jangan pertanyakan. Jangan ragu-ragu. Jangan terus, Anda boleh mendoakan. Tapi Anda tidak boleh mengkhawatirkan. Pemimpin kok kayak gitu, tidak boleh ngerasani pemimpin, saudara. Anda harus doakan. Kalau pemimpin Anda ada kurang sesuatu, maka Anda datang. Apa yang bisa saya support untuk pemimpin saya? Apa yang bisa saya kerjakan untuk orang-orang yang ada di atas saya? Apa yang saya bisa kerjakan Pak Liang di ibadah pukul 5 sore ini? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya perbantukan di Servolution ini? Apa yang saya bisa lakukan? Gereja ini sedang membuka pendaftaran pelayanan. Buat Anda sekalian yang belum melayani, mari bergerak lebih dalam. Tahukah Anda bahwa orang-orang di gereja ini, sebuah ibadah ini terdiri dari berbagai macam departemen untuk mengatur sebuah ibadah untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Ini kalau soundman-nya sentimen sama saya, dimatikan saya tidak dengar suara saya. Soundman-nya di situ. Itu kalau soundman-nya nanti dimatikan gitu ya, suara saya hilang. Coba matikan sebentar suara saya. Sebentar aja. Nah, kan ya? Ya kan Anda bayangkan ya, kalau dia itu katakanlah mau main-main gitu aja ya, hilang suara saya. Dan Anda tahu, saya kelihatan shiny ini karena apa? Karena ada lighting. Kalau lighting itu apa namanya? Hah? Lighting man ya? Kalau lighting man-nya tidak ada, saya gelap. Tidak kelihatan apa-apa. Ada begitu banyak departemen yang membantu. Ada prayer corner, ada para pendoa. Supaya ketika Anda pulang nanti Anda dilayani.
Hari ini Anda bisa apa? Ayo datang dan lakukan sesuatu. Ada orang yang datang ke Servolution itu merasa tidak bisa apa-apa. Kami akan bantu Anda menemukan Anda bisanya apa. Datang ya nanti di booth Servolution. Masih buka kan ya? Masih buka ya? Datang ke booth Servolution, cari tahu apa yang bisa diperbantukan. Gereja ini akan semakin besar. Buat diri Anda berguna di tempat kegerakan Tuhan. Dan yang terakhir, cintai firman Tuhan. Cintai aturannya, jangan alergi sama firman Tuhan. Kalau Anda alergi sama firman Tuhan, itu membuat Anda tidak bisa berdiri lebih lama. Mau berdiri lebih lama enggak? Mau berdiri tegak lebih lama enggak? Anda tahu enggak ya? Saya ini pelayanan di CG itu sudah lama. Tadi ya jam 7 pagi itu Pastor Oke itu ngisi di Surabaya Selatan. Saya 1 harian KKR sama Pastor Oke. Dari ibadah jam 7, jam 10 sampai jam 1. Saya bisa mendengar bagaimana Pastor Oke itu juga cerita mengenai bagaimana Tuhan itu mengubahkan dirinya, ditemukan di CG. Dan Tuhan pakai hidupnya. Saya itu ditemukan bareng-bareng Pastor Oke juga ketika saya masuk di penggembalaan ini. Dan saya bersyukur juga loh. Sudah sekian tahun, sudah kurang lebih berapa ya, 20 tahunan kurang lebih saya berjalan. Kenapa saya bisa berdiri tegak? Karena saya memiliki orang-orang yang menjaga hidup saya. Orang-orang yang turut menuntun hidup saya supaya saya tidak jatuh, supaya saya tidak ditemukan terhilang di tengah-tengah pergerakan. Saya ini orang CG, saya ditemukan di CG. Hari ini saya host pastor GMS 2 Surabaya Selatan. Hubungannya apa? Tidak tahu. Karena ini perangnya Tuhan, bukan perang saya nurut aja. Ketika diminta untuk berdiri untuk Surabaya Selatan, ya saya nurut aja selama itu untuk melakukan kehendak Allah. Let's do it. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mari kita lakukan. Karena itu yang menjaga hidup saya. Karena suatu saat, saya itu akan berakhir di hidup saya ini. Saya tidak mau jadi orang yang berakhir dalam hidup saya dan menyesali bahwa ketika saya hidup saya belum melakukan apa-apa. Dan ini satu pesan yang saya selalu sampaikan. Orang benar itu bisa memilih di mana dia ditemukan ketika dia mati. Ini kerinduan saya. Ketika semuanya selesai, saya mau ditemukan ketika saya sedang melakukan, membangkitkan, mengerjakan visi Tuhan. Bukan ketika saya sedang terpuruk dengan kekecewaan, dengan gereja. Bukan ketika saya sedang kecewa sama seseorang dan kemudian saya mengakhiri hidup saya. No. Karena itu saya pastikan, hari-hari ini, saya bekerja segiat-giatnya. Karena sesuatu yang saya kerjakan tidak berakhir di bumi. Tetapi itu berakhir kepada kekekalan.